Akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Kenapa ini saya ceritakan ini? Karena ada orang yang itu mensirik-sirikan orang yang baca sholawat nariyah, karena mensifati Nabi tanhalu bil uqad, ya. Nabi itu terlepas dari sebab dia al-uqad, kesulitan. Yang bisa melepaskan kesulitan itu ya Allah. Iya, hakikatnya yang bisa melepaskan kesulitan itu Allah. Asbabnya makhluk. Nabi itu asbab. Yang dalam satu hadis dikatakan as-sayyid huwallah. Sayyid itu saya itu adalah yang ditunduki, pimpinan yang ditunduki itu. As-sayyid huwallah. Sehingga orang-orang Wahabi mengatakan tidak boleh sayyid untuk manusia, karena Nabi mengatakan as-sayyid huwallah. Itu keliru. As-sayyid huwallah, yang dikatakan sayyid itu Allah, maksudnya sayyid yang sempurna, ditunduki secara sempurna sebagai Tuhan. Kalau ditunduki sebagai makhluk, ya boleh aja dikatakan sayyid bagi makhluk. Nabi sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Ini di Bukhari ini. Ana sayyidu waladi Adam. Saya ini sayyidnya anak Adam, hanya pimpinannya anak Adam. Nabi juga mengatakan kepada Sayyidina Hasan, inna ibni hada sayyid. Cucu saya ini sayyid. Maksudnya seorang pimpinan. Sayyid bagi Allah ya yang sesuai dengan keagungan Allah, sayyid bagi makhluk ya yang sesuai dengan makhluk. Sama-sama sayyid untuk Tuhan lain, untuk makhluk lain. Gara-gara salah paham ini, orang Wahabi itu ada orang mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, enggak boleh. Apa sayyid wallah katanya. Itu salah paham. Nabi sendiri mengatakan saya ini sayyid. Sayyidullah itu maksudnya sayyid yang secara mutlak tanpa batas, ditunduki tanpa batas. Itu ya hanya Allah. Manusia dikatakan ini orang al-mu'min al-qawi ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif. Mukmin qawi lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi Allah juga punya sifat qawi, tapi qawinya Allah dengan qawinya mukmin ya lain. Qawinya Allah tuh yang maha kuat, yang enggak ada batas kekuatannya. Kalau kuatnya mukmin maksudnya kuat yang sesuai dengan makhluk, kekuatan yang Allah berikan kepada makhluk. Paham ini ya? Kenapa ini saya ceritakan ini? Karena ada orang yang itu mensirik-sirikan orang yang baca sholawat nariyah, karena mensifati Nabi tanhalu bil uqad, ya. Nabi itu terlepas dari sebab dia al-uqad, kesulitan. Yang bisa melepaskan kesulitan itu ya Allah. Iya, hakikatnya yang bisa melepaskan kesulitan itu Allah. Asbabnya makhluk. Nabi itu asbab. Dalam selawat Fatih itu kan al-hadi ila siratikal mustaqim. Nabi dikatakan al-hadi. Oh, ini menyamakan Nabi dengan Tuhan. Oh, tidak ya. Allah itu menunjukkan ya dengan yang sesuai dengan keagungan Allah. Makhluk juga menunjukkan yang sesuai dengan kemakhlukannya. Paham? Maka dalam Quran itu dikatakan innaka la tahdi man ahbab. Hai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayat kepada orang yang engkau sukai. Tapi dalam ayat lain
Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau Muhammad ini menunjukkan jalan yang lurus. Dalam ayat lain dikatakan kamu tidak bisa menunjukkan. Dalam ayat lain dikatakan engkau Muhammad menunjukkan jalan yang lurus. Maksudnya gimana? Yang hakikatnya menunjukkan yaitu ya hanya Allah. Kalau Nabi itu menunjukkan sebagai asbab. Paham ya? Maka kayak salawat-salawat yang seperti itu, muji-muji Nabi seperti itu tidak syirik itu. Yang mengatakan syirik itu orang nggak paham Quran. Quran juga menisbatkan sesuatu itu kadang-kadang kepada Allah, kadang-kadang kepada makhluk. Kepada makhluk maknanya asbab, kepada Allah maknanya Rabbul asbab. Paham? Dalam Quran dikatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mematikan. Dalam ayatnya lain, Qul yatawaffakum malakul mauti. Yang mematikan tuh malakul maut, Israel. Loh ini gimana tuh? Katanya yang mematikan tuh Allah. Ayat lain mengatakan yang mematikan tuh Israel. Gimana itu? Yang mematikan Allah hakikatnya, yang mematikan Israel asbabnya. Mahfum? Ini harus paham ini. Maka kalau ada orang mengatakan ini, kenapa kok dia mati? Ya memang dimatikan oleh Allah, benar. Kenapa kok dia mati? Ya, dicabut nyawanya sama Israel, ya benar. Kenapa kok dia mati? Tabrak mobil, ya benar. Mentabrak betul loh. Ya. Tabrak mobil itu asbab zahirnya, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel itu asbab batinnya, dimatikan oleh Allah itu hakikatnya. Paham? Hakikatnya yang mematikan adalah Allah. Asbab ghaibnya Israel. Asbab zahirnya tabrak mobil atau yang lain-lain banyak. Jadi tidak ada yang salah asalkan paham. Jadi kalau nggak paham ya malah salah kabeh. Nggak paham kok piye. Jadi orang itu harus tahu bahwa dunia itu ada asbab, ada yang menciptakan asbab. Maka kadang-kadang perkara itu dinisbatkan kepada asbab, kadang dinisbatkan kepada langsung Rabbul asbab. Kedua-duanya itu dalam Quran ada semua. Dalam Quran ada semua. Nabi Yahya dikatakan wa sayyidan wa hasura, ya tak? Ya tak? Nabi Yahya itu dikatakan sayyid dalam Quran. Masa orang mengatakan sayyid Sayyidina Maulana Muhammad musyrik katanya. Oh, kurang ajar kamu itu. Allah tuh Subhanahu wa taala sendiri lo mengatakan bahwa Nabi Yahya itu sayyid. Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin. Ya sayyid yang sesuai dengan makhluk. Lihat susunannya. Kalau untuk makhluk ya sayyid yang sesuai dengan makhluk. Kalau untuk Allah ya sayyid yang sesuai dengan Allah. Seperti orang Saudi itu kalau ada orang mengatakan Maulana itu juga disalahkan. Oh, Maulana itu Tuhan itu. Maulana kok Tuhan ya? Maulana itu bisa dikatakan untuk Tuhan juga bisa. Tapi dikatakan untuk makhluk juga bisa. Maulana itu maknanya tuan. Sayyidina Umar mengatakan Bilal ada Maulana. Bilal ini Maulana Sayyidina Umar.
Maula di sini maksudnya ya maula yang cocok dengan makhluk, orang yang mulia di kalangan kita. Kalau maula untuk Tuhan maknanya yang maha mulia. Kalau istilah bahasa Indonesia gitu. Kalau maulana untuk makhluk yang mulia. Kalau untuk Tuhan yang maha mulia. Terjemahnya begitu, beda. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW benar. Yang maha mulia baginda Muhammad keliru. Yang maha mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahasa-bahasa ini penting nih, supaya nanti kalau kamu ketemu orang Wahabi nggak dijeglok. Wahabi tukang bikin masalah misalnya. Ini sebetulnya tidak ada masalah, tapi mereka ini memang usil, memang kerjaannya yang bikin masalah itu. Tidak pernah menyelesaikan masalah, pekerjaannya yang bikin masalah. Bikin pertengkaran dengan umat Islam, sehingga umat Islam diajari seolah-olah orang-orang dulu, ulama-ulama dulu tuh nggak ngerti agama semua, yang ngerti dia aja. Nah ini adalah termasuk pemikiran yang bahaya.